Majelis pernikahan saya pengen cerita sedikit tentang pernikahan. Nabi Allah Subhanahu wa taala kasih kita gambaran indah gitu. Fankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa immaikum, gitu Pak ayatnya. Ayyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ini Allah kasih kita gambaran keren gitu. Nikahi orang-orang, kalau bahasa Jawanya tuh legan gitu. Bahasa Indonesianya apa? Orang-orang yang single di antara kalian, perempuan-perempuan yang baik serta single di antara kalian nikahi. Wangkihul ayyama, bahasanya jamak itu. Jamak berarti lebih dari 3 gitu. Iyakunu fuqara, dan orang-orang yang sudah pantas untuk menikah dari golongan budak laki-laki atau perempuan kalian, nikahkan mereka. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Andai mereka kekurangan, maka Allah akan cukupi. Artinya di sini kalau ente mau nikah dicukupi sama Allah. Jadi jangan nunggu cukup dulu baru nikah, tapi nikahlah dulu nanti Allah akan cukupkan. Jangan nunggu bisa dulu baru nikah, tapi nikahlah dulu nanti akan Allah bisakan. Tapi kan sekarang masalah gitu. Orang-orang di pemerintahan sekarang kan masalahnya banyak banget. Ada sekarang pernikahan nggak boleh di bawah usia 19 tahun kalau nggak salah ya. Tapi ente mau hamil di bawah 19 tahun nggak ada masalah. Yang penting hamil di luar nikah. Nah ini kan kacau nih. Ini kan kacau. Kita mau nikah di bawah 19 tahun ruwet gitu. Oh mesti sidang lah, mesti ini. Tapi anak perawan orang dibawa sama tetangganya jalan-jalan, mau semalaman juga nggak ada masalah gitu. Iya kan? Bener nggak? Bener nggak? Nggak ada gitu. Tahu-tahu ada polisi atau satpol pp ngelihat anak 17 tahun bonceng-boncengan ditangkap di penjara 3 hari. Kenapa? Melakukan perbuatan maksiat. Nggak ada. Tapi kalau pernikahan di bawah 19 tahun mesti sidang dulu, kan kacau ini urusan. Harusnya kalau mau bawa anak perawan orang keluar rumah juga mesti sidang dulu. Nah baru ini masalah kelar. Ini kan saya bukannya nolak itu seorang dinikahkan di bawah 19 tahun aturannya. Ya itu sah-sah saja, silahkan mau bikin aturan tersebut. Tapi aturan ini nggak nyambung. Saya tanya kenapa 19 tahun? Karena banyak orang nikah, karena banyak orang melakukan perzinaan, karena banyak orang DP duluan sebelum menikah. Nggak nyambung. Kok nikahnya yang dipersulit? Ya nggak bisa. Seharusnya pergaulannya yang dipersulit. Ini kan kebodohan yang terorganisir, sistematis, masif dan brutal gitu loh. Ini kacau gitu, rusak. Kalau begini diterus-terusin dia bakalan kacau. Pernikahan dini akan dipermasalahkan, perzinaan dini akan dilegalkan. Nah, akhirnya nanti ada bidan-bidan khusus. Yang penting nggak hamil deh, nggak nikah nggak apa-apa. Karena baru kemarin-kemarin juga muncul dokter yang mengatakan bahwa kalau laki sama perempuan suka sama suka, yang penting tidak melakukan perzinahan di depan umum, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Seorang dokter dari salah satu universitas Islam, dari sekolah tinggi Islam, dia berani berkata seperti itu. Padahal menurut kita udah jelas, orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah murtad. Dia zina nggak jadi murtad, tapi ketika dia menghalalkan zina menjadi murtad. Nah ini zaman sekarang begitu. Orang itu diserang akidahnya, makanya antum mesti hati-hati. Sekarang ini zamannya yusbihul mu'min, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Pagi hari dia masih mukmin, sore hari dia jadi kafir. Dan dia nggak ngerasa dirinya kafir. Kenapa? Karena dia dengar ada punyai gitu kan di media sosial ngomong, saudara-saudara, kita bikin no hijab day, hari tanpa hijab. Ada kan sekarang kan? No hijab day. Yang provokator ini siapa? Nyai, anak kiai. Yang provokator ini kenapa? Karena muslimah tidak wajib berhijab. Masya Allah.
Nah ini udah muncul di mana-mana. Saya ketika yang ngomong begitu orang kafir, saya nggak sedih. Tapi yang ngomong muslimah, saya bingung. Ini apa muslimah atau orang kafir nyamar jadi orang Islam? Ini yang terjadi hari sekarang. Mau gitu dibikin kafir. Masyarakat dibikin murtad. Nah ini tugas antum-antum semua sebagai pejuang, ingetin. Nggak ada cerita. Di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama, ini kan yang ngomong orang yang ngakunya NU. Di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama jelas mengatakan bahwa perempuan hatta rambutnya yang terjuntai ke belakang wajib ditutup. Hatta rambutnya kalau panjang, maka wajib ditutup. Rambutnya yang keluar di depan wajib ditutup. Itu dalam Muktamar Nahdlatul Ulama jelas. Kakinya wajib ditutup, tangannya wajib ditutup, hanya wajahnya saja yang nggak wajib ditutup. Itu jelas dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. Silakan boleh dibuka. Hasil-hasil daripada Muktamar Bahsul Masail di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. Kenapa sekarang jadi begitu? Jangan-jangan ada pesanan. Nah, ini kembali kepada imanuhum fi amblabihim gitu. Ada pesanan. Karena sumpah melihat muslimah pakai jilbab dia bingung. Nah, makanya sekarang muslimah bikin hijab day, bagus lah. Itu muslimah bikin hijab day, hari hijab. Bagus. Alhamdulillah masih ada pejuang-pejuang muslimah yang mau melakukan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semuanya bagus. Alhamdulillah, perjuangannya mesti wajib kita dukung. Apa saja, yang penting la ilaha kalimatillah wajib kita dukung. Nggak usah lagi kita ribet dengan urusan, karena ini yang nyerang sekarang. Umat ini bukan diajak untuk tidak beribadah, tapi umat ini diajak untuk menjadi murtad. Nah ini PR besar buat kita. Kalau umat diajak murtad dengan nyata, jelas, enak. Ini kan dibikin murtad tapi abu-abu, remeng-remeng. Murtad dan dia nggak ngerasa kalau dirinya murtad. Nah ini lebih bahaya lagi. Ini hari ini jilbab nggak wajib, besok sholat nggak wajib, saudara. Lihatlah. Hari ini jilbab nggak wajib, besok puasa nggak wajib, saudara. Hari ini jilbab nggak wajib, besok haji nggak wajib, saudara. Iya, dari hal-hal kecil ini bakal naik. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridu liyutfi'u nurallah biafwahihim. Kerjaan mereka memang ingin menghapuskan, mematikan cahaya Allah biafwahihim dengan statement-statement mereka. Wa ya'ballah, tetapi Allah tidak mau illa yutimma nurahu, kecuali Allah akan sempurnakan yaitu agamanya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik nggak demen, walaupun orang musyrik bagaimanapun, tetap nanti cahaya Allah, agama Allah yang akan menang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Pada akhirnya liyudhhirahu 'ala dini kullih, kelak agama Islam akan menjadi pemenangnya, insya alhamdulillah. Yang pada belum nikah, ingat nih kata Nabi, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati raghiba anni. Tuh, di kalimat Nabi dalam hadis yang lain dikatakan begitu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia benci kepadaku. Dalam kalimat yang lain Nabi berkata, dalam riwayat yang lain, falaysa minni, maka dia bukan golongan aku. Saking hebatnya pernikahan ini, Nabi sampai berkata pada kita, tanakahu takatsaru, salinglah menikahkan kalian dan memperbanyaklah keturunanlah kalian. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, karena kelak aku akan berbangga kepada kalian atas umat-umat yang lain pada hari kiamat. Walau bisikat, sampai kata Nabi, walaupun anak-anak yang dilahirkan apa itu? Sikat apa itu? Keguguran, tetap Nabi akan berbangga dengan anak-anak kita yang keguguran sekalipun. Masya Allah. Makanya benar-benar punya anaknya dibanggain sama Nabi. Nikahnya dia dikebanggaan Nabi. Dengan ente menikah, ente akan dibanggakan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, man tazawwaja faqad ahraza syatra dinah. Barang siapa yang menikah sudah membentengi separuh daripada agamanya. Jadi kalau ente nikah, benteng ente kokoh, ya, ente terbentengi separuh daripada agama ente. Maka kata Nabi apa? Man hafidho, barang siapa yang menjaga
ma baina lihyaihi, apa yang ada di antara kedua jenggotnya, artinya lisannya. Wa ma baina fakhdaihi, dan apa yang ada di antara kedua pahanya. Dhamintu lahu bil jannah, aku jamin dia masuk surga. Orang bisa jaga lisan, bisa jaga kemaluan, aku jamin dia masuk surga. Artinya apa? Bukan nggak dipakai, tapi dipakai untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan apa? Dengan menikah ente sudah jaga separuh daripada agama ente, karena banyak-banyak dosa munculnya dari situ dah. Dari mata, dari ini. An-nadhru sahmun min sihamil iblisil marjum. Pandangan ini adalah anak panah beracun daripada anak-anak panahnya iblis yang terkutuk. Wa man tarakaha makhafatan minni, dan barang siapa yang meninggalkan melihat sesuatu yang diharamkan, abdaltuhu, aku gantikan untuknya halawatal iman, manisnya iman, wajada fi qalbih, yang dia temukan di dalam hatinya. Alhamdulillah. Jadi ente ngelihat perempuan cantik, langsung ente berpaling, ente diem, ente tunduk, Allah akan berikan kepada ente manisnya iman di hati kita. Alhamdulillah. 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 Maka menikah itu benteng daripada agama kita. Hanya zaman akhir ini, zaman akhir memang serangannya kuat, ya, serangannya kenceng, ya bang. Makanya benteng satu kadang-kadang nggak cukup, mesti kita tambahin lagi bentengnya satu lagi. Kalau kira-kira kan tambahin lagi benteng. Kalau kira-kira gitu serangannya dahsyat, ya tambahin bentengnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat antum semua. Hadanallahu wa iyyakum. Tapi itu bagi yang serangannya kuat, bagi yang wajahnya biasa-biasa aja mau nggak usah lah double-double. Nggak ada yang nyerang juga. Ente memang sok-sokan, waduh diserang sana sini, itu trik-trik biar boleh dapat. Kalau memang kira-kira serangan kuat ini kan begitu memang ya. Satu nggak kuat, doublein bentengnya biar tambah kenceng. Buah masih tetep nggak ketahan nih serangan iblis-iblis nih. Tambahin 3 bentengnya, tetap nggak kuat lagi 4 nggak kuat lagi, mati aja lo, udah pol itu. Ini nggak boleh nambah tuh. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan manfaat buat anda wa antum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afa minkum. Allah wa rasuluhu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.